Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Informasi video ini berdasarkan apa yang terjadi pada manga Boruto sebelumnya serta pendapat yang kemudian admin buat dalam bentuk alur cerita. Jadi adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan ketegangan antara Mitsuki dan Boruto. Nah, momen ini merupakan satu adegan yang akan terjadi pada chapter 6 nanti. Kalian dapat menonton kembali video-video admin sebelumnya, bahwa admin telah menjelaskan jika nanti pertarungan Mitsuki versus Boruto akan terjadi. Namun, Mitsuki pasti takkan bisa menandingi kekuatan Boruto dan seorang Boruto pasti takkan mau melawan atau bahkan melukai teman sendiri. Ini akan menjadi momen yang dramatis sekaligus menyedihkan, karena telah tiba waktunya jika Boruto harus melawan teman sendiri. Adegan memperlihatkan seorang Boruto menyebut nama Mitsuki ketika pertama kali Mitsuki muncul. Dengan ekspresi serius Mitsuki lalu berkata, "Akhirnya kita bertemu Boruto dan aku sudah menunggu momen ini." Sarada yang terlihat khawatir kemudian berkata, "Tunggu Mitsuki, dengarkan dulu ceritanya." Mitsuki lalu membalas ucapan Sarada dengan berkata, "Aku tidak tahu tentang apa yang dikatakannya kepadamu. Akan tetapi, menyingkirlah sekarang juga Sarada karena aku sudah tak bisa mengendalikan diriku sendiri." Nah, tampaknya di sini, Mitsuki benar-benar berniat untuk membunuh Boruto. Dia pernah berjanji ke Kawaki pada chapter 1 lalu bahwa nanti, dialah orang pertama yang akan membunuh Boruto dengan tangannya sendiri. Namun, Mitsuki benar-benar sok asik karena faktanya, kekuatan Boruto sebenarnya jauh di atasnya. Kemudian di sisi yang lain, Kawaki masih sibuk dengan Shinju Jura. Jura kemudian berkata, "Kau membiarkannya pergi dari sini dan sekarang, kau berharap bisa mengalahkanku sendirian? Kau benar-benar meremehkanku bocah sialan." Nah, dalam keadaan didesak oleh Kawaki, Jura langsung mengeluarkan akar pohon dari bawah Kawaki. Namun, Kawaki berhasil menghindari itu akan tetapi, di atasnya langsung muncul sebuah kekuatan pohon yang mirip Mokuton, langsung menerjang ke arah Kawaki. Kawaki terkejut melihat itu namun dia berhasil mengecilkan serangan Jura tersebut, menggunakan kekuatan mata Sukuna Hikona miliknya. Jura lalu mengeluarkan besi hitam, dan diarahkan ke Kawaki dengan begitu cepat. Tapi sekali lagi bahwa Kawaki mempunyai kekuatan dari Otsutsuki Ishiki sehingga dia juga bisa mengeluarkan beberapa kekuatan Otsutsuki itu. Kawaki mengaktifkan Sukuna Hikona miliknya, dan besi hitam itu langsung menghilang di hadapan Kawaki sebelum menyentuh tubuhnya. Nah, kekuatan ini pernah digunakan oleh Ishiki untuk menangkal Shuriken dari Naruto, ketika Ishiki pertama kali datang ke desa Konoha di episode ke-215 lalu. Ini merupakan murni kekuatan dari mata tersebut dan kalian jangan pernah meremehkan kekuatan dari Kawaki. Karena di episode flash forward dulu, Boruto bahkan memuji Kawaki jika ternyata Kawaki memang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Nah, kemudian, Jura sempat kaget melihat apa yang dilakukan oleh Kawaki. Jura lalu berkata, "Kau memang memiliki semua kekuatan Otsutsuki itu." Kawaki lalu membalas ucapannya dengan berkata, "Kelopak mata ini belum semuanya terbuka dan ketika semuanya lengkap, kau akan menerima serangan yang lebih fatal." Nah, mata Sukuna Hikona Kawaki memang belum sempurna alias kelopak matanya belum selengkap milik Ishiki. Artinya adalah, masih ada beberapa kekuatan misterius yang belum dimunculkan oleh Kawaki. Kemudian adegan berpindah kepada Shinju Hidari, yang saat ini ada di markas mereka. Karena dia merasa aneh akibat tubuhnya sendiri, Hidari malah ragu untuk melakukan sebuah serangan. Sebelumnya dia pernah bertanya ke Jura, tentang siapa mereka sebenarnya. Mulai dari situ, dia telah berpikir keanehan yang sedang berlangsung. Admin sebelumnya berteori bahwa nanti, Hidari mungkin akan berkhianat. Teori admin ini, bahkan telah banyak diangkat beberapa orang di forum-forum media sosial lainnya. Kalian mesti ingat bahwa teori itu, pertama kali muncul dari channel Sayonara Jiraiya. Kemudian, adegan berpindah ke kantor Hokage di mana seorang Shikamaru mendapatkan laporan jika Mitsuki berniat menyerang Boruto. Laporan ini, dia dapatkan dari tim sensor Konoha, yang mendeteksi bahwa cakra Mitsuki ada di tempat yang sama dengan Boruto maupun Sarada dan Mitsuki. Shikamaru berkata, "Aku yakin bahwa Mitsuki akan menyerang Boruto sekarang juga. Kita bisa memanfaatkan dirinya untuk melenyapkan Boruto atas apa yang telah dia lakukan. Akan tetapi, bencana sekarang lebih dari sekedar Boruto dan dia memiliki pengetahuan lebih tentang monster-monster itu.
Aku berharap bahwa Mitsuki akan mempertimbangkan beberapa hal mengenai itu. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan seorang Momo-chan yang sedikit memberikan saran licik kepada Boruto. Momo bereaksi dengan berkata, dia serius melawanmu Boruto dan dirimu, pasti tak ingin semuanya berakhir di sini. Jika kau masih ingin menyelamatkan guru dan ayahmu, bunuh saja anak ini Boruto. Boruto lalu membalas ucapannya dengan berkata, dia hanyalah korban dari kekuatan Zeno milik Eida. Seperti kataku sebelumnya bahwa aku tak akan menyakiti temanku sendiri. Kau tidak akan memahami itu Momoshiki karena dirimu hanya bisa melakukan penghasutan. Momo-chan kemudian marah dan menganggap Mitsuki hanyalah gangguan yang menghentikan rencananya. Momo pasti khawatir jika Boruto malah terganggu oleh temannya sendiri, sementara para Shinju mengancam ingin memangsanya. Momo berkata, jika kau dimangsa oleh mereka, aku takut bahwa aku juga yang akan mati. Tapi itu terserah padamu akan tetapi, jangan menyesal setelah semuanya telah terlambat Boruto. Boruto kemudian berbicara ke Mitsuki dengan berkata, tunggu Mitsuki, kau jangan salah paham dulu. Sarada kemudian berdiri di depan Mitsuki, sambil mencoba menahannya. Sarada berkata, kau harus dengar dulu dan tenangkan dirimu. Mitsuki lalu berkata, ada apa denganmu Sarada padahal dia adalah musuh bagi desa ini. Aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan dan kumohon, segeralah menyingkir Sarada. Mitsuki kemudian bergerak, dengan langsung membuat ularnya untuk menarik Boruto. Akan tetapi, Boruto langsung melompat ke arah lain untuk menghindarinya. Mitsuki maju kembali, dan membuat Boruto kaget karena dia tiba-tiba muncul di samping Boruto. Mitsuki mengeluarkan kekuatan lain, dan mencoba menyerang titik buta Boruto. Namun, Sarada langsung muncul di hadapan Mitsuki sambil mencoba menahan itu. Mitsuki tentu tak mau memukul Sarada dan dia membatalkan serangannya. Boruto kemudian berkata, jujur saja bahwa aku tak ingin melawanmu. Kau mungkin harus tenang dan dengar ucapan Sarada. Sumire kemudian berbicara juga dengan berkata, daripada mengurus Boruto, ada masalah yang lebih mengerikan yang mesti kita urus. Sementara itu, adegan berpindah dan memperlihatkan Kawaki lagi, yang berhasil membuat Jura terdesak balik. Kawaki yang dapat mengendalikan dimensi itu, membuat Jura bertindak lebih hati-hati. Kawaki terlihat melayang, sambil mengeluarkan besi hitam secara cepat. Jura kemudian menangkisnya, menggunakan tubuhnya yang terbuat dari semacam pohon. Jura juga membuat banyangan tak terlihatnya, untuk menyerang Kawaki juga. Kawaki seketika terkejut, setelah tiba-tiba terkena tendangan dari bayangan Jura. Jura lalu maju dengan cepat ke arah Kawaki, sambil mencoba memakannya. Kawaki langsung mengecilkan tubuhnya dan membuat Jura emosi melihat itu. Sementara itu, adegan memperlihatkan seorang Daimon, yang saat ini juga melawan Shinju botak. Shinju botol kemudian berkata, untuk mencapai evolusi terakhir, mungkin kau akan kuhabisi di sini. Botol lalu maju sambil membuka lengan mulutnya, dan mencoba untuk memangsanya. Dia memiliki semacam alternatif lain, dengan mengaktifkan Rinnegan-nya. Tiba-tiba saja, keluar kekuatan dari matanya dan mengganggu Daimon. Daimon hanya melompat-lompat, untuk menghindari serangan itu. Botak kemudian muncul di depannya, sambil menahan Daimon. Ternyata, dia menipu Daimon yang pada awalnya, Daimon pikir dia akan memakannya. Daimon berkata, kau adalah makhluk yang rendahan dan tidak pantas berada di sini. Aku hanya membiarkanmu, untuk melakukan hal seperti ini. Botol menjadi emosi, dan akhirnya dia memiliki niat untuk membunuh Daimon. Seketika saja, Shinju Botol terhempas jauh, dan tak menyangka bahwa itu akan terjadi. Botol terkena beberapa bangunan di situ, yang membuatnya kesakitan. Lalu dengan ekspresi itu dia kemudian berkata, sial ternyata jurus itu juga berpengaruh pada pikiran. Jika begini terus, akan sulit untuk menghentikan bocah ini. Mungkin, aku harus melakukan teknik ini akan tetapi, Jura mungkin akan marah padaku. Nah seperti yang kalian ketahui, pasti Shinju memiliki kemampuan pamungkas, yang pasti levelnya sangat tinggi. Tidak mungkin sebuah Jubi, hanya memiliki kemampuan sedikit dan terlebih lagi, ada mata Rinnegan pada mereka. Kemudian, adegan kembali ke tempat Boruto dan di sana, Boruto ingin berbicara hal penting kepadanya. Namun, Mitsuki tak percaya dengan semuanya dan dia langsung maju kembali sambil menyerang. Mitsuki mengeluarkan kekuatan Sage mode itu, lalu memberikan Boruto kekuatan ularnya. Ular-ular tersebut juga memiliki cakra Sage mode yang besar dan mereka bahkan mengeluarkan kekuatan yang membahayakan kepada Boruto. Sementara itu, ekspresi Boruto sedikit marah, dan ingin menyerang balik akan tetapi, dia kembali teringat bahwa Mitsuki adalah temannya. Nah setelah momen epik tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-111 nantinya.
Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.